bagaimana cerita ini ingin menyampaikan kesederhanaan beliau, sehingga kalau nanti teman-teman baca di buku ini komentar dari berbagai wartawan, memang seperti itu adanya. Bedah buku Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat yang digelar di Ouden New Kota Lama Semarang, Jumat 17 Oktober 2025, menjadi ruang refleksi menarik tentang sosok Megawati Soekarno Putri dan relevansi ideologinya bagi generasi muda. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai Megawati merupakan figur yang konsisten menjaga akar ideologi bangsa di tengah derasnya arus informasi masa kini. Ia menjelaskan bahwa jika pada masa Soekarno sumber berita masih terbatas, kini masyarakat justru dihadapkan pada banjir informasi yang seringkali membuat bingung dalam memahami kebenaran. Menurutnya, Megawati sebenarnya memiliki daya tarik besar sebagai figur pemersatu, namun masyarakat modern kerap kehilangan fokus dalam menentukan panutan yang tepat. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk mengenali akar budaya dan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Samuel juga menyinggung pandangan Bung Karno bahwa setiap pemeluk agama hendaknya tidak kehilangan jati diri budayanya. Ia menilai bahwa yang terpenting bukanlah meniru budaya luar, melainkan tetap berpijak pada akar kebangsaan sendiri. Bagi mereka yang memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia, akan lebih mudah melihat Megawati sebagai figur ideologis yang patut dijadikan teladan. Pada masa era Soekarno, sumber berita itu praktis sangat minim dan satu, RRI atau TVRI. Di era sekarang, sumber berita itu banyak sekali, sehingga kebenaran yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran itu pun sebuah pertanyaan besar, karena begitu banyak masukan yang menyatakan nilai dari sesuatu, sehingga Bu Mega ini pada saat ini bukan tidak bisa menjadi magnet, tapi masyarakat sendiri terlalu banyak melihat sekitar dan tidak fokus mengenai siapa yang harus mereka paniti. Karena itu, seperti pertanyaan saya tadi, dasarnya adalah masyarakat kita harus tahu mereka ini siapa. Harus tahunya dalam arti apa? Dalam arti saya ini bangsa Indonesia. Saya sebagai bangsa Indonesia, akar saya di mana? Akar saya, dengan mengetahui akar saya di mana, saya mengetahui secara kebudayaan, cara berpikir bagaimana yang harus saya lakukan. Saya tidak perlu, kata Bung Karno, sebagai seseorang yang mengikuti agama Islam, tidak perlu kearab-araban, yang menganut agama Kristen tidak perlu menjadi orang Eropa, tapi tetap pada akar budayanya masing-masing. Kalau kembali pada pertanyaannya, kenapa Bu Mega tidak bisa menjadi magnetnya? Karena di sekelilingnya puluhan magnet ini ada. Bagaimana tuh Bu Mega bisa menjadi magnet? Mereka yang akan tertarik adalah mereka yang paham siapa dirinya. Sehingga akhirnya akan melihat tuntunan saya harusnya ini, bukan figur-figur di sekitar. Sementara itu, jurnalis senior Christine Samah memaparkan bahwa perubahan wajah dunia pers telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap figur publik. Ia menjelaskan bahwa pada masa perjuangan hingga awal Orde Baru, pers masih berperan sebagai alat perjuangan dengan idealisme tinggi. Namun, seiring waktu dan masuknya era industri hingga digital, fungsi tersebut bergeser karena informasi kini lebih banyak diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Christine mengatakan bahwa sejak dekade 1990-an, terjadi peralihan dari pers yang idealis menuju industri media, hingga pada akhirnya di era digital, yang dijual bukan lagi substansi informasinya, melainkan daya tarik dan jumlah klik dari berita tersebut. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran politik bagi perempuan. Menurutnya, berpolitik tidak harus diartikan sebagai upaya merebut jabatan publik, tetapi juga mencakup keberanian untuk mempertanyakan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan bahwa ketika seseorang berani mempertanyakan mahalnya harga bahan pangan atau kesulitan akses pendidikan, itu juga merupakan bentuk nyata dari partisipasi politik warga negara. Informasi mana sih yang kita bisa percaya gitu ya? Itu kita mungkin kita bisa melihat ke belakang
pada masa ketika saya masih jadi wartawan tahun 93, mulai 93 jadi wartawan di Suara Pembaruan. Itu pertama kali saya jadi wartawan ya. Nah, sebelumnya sebetulnya ketika saya jadi wartawan itu sudah mulai ada era transisi dari pers pejuang ke pers industri. Artinya kalau sebelumnya pada masa perjuangan ya sampai awal-awal Orde Baru itu pers itu sebetulnya tidak seperti sekarang. Dulu adalah idealisme. Jadi nggak ada dulu tuh wartawan yang naik mobil tuh nggak ada. Wartawan dulu adalah pejuang. Ya, idealisme. Jadi bukan pekerjaan, tapi membawa idealisme untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, itu kita lihat pada masa kemerdekaan dulu. Nah, kemudian ada perkembangan. Pada saat saya menjadi wartawan tahun 90-an, wartawan itu tahun 90-an, itu udah ada transisi dari pers yang idealisme itu menjadi industri. Dan kemudian mengalami perkembangan karena ternyata begitu pentingnya menguasai informasi. Sampai akhirnya kita mengalami era digital, kemudian informasi itu dijual, kemudian bahkan bukan informasinya yang dijual, tapi trik baiknya yang dijual. Pandangan lain datang dari akademisi Urip Lestari yang menilai tantangan yang dihadapi Megawati jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang dialami ayahandanya, Bung Karno. Jika Bung Karno berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme, Megawati justru harus berhadapan dengan dinamika internal bangsanya sendiri. Ia menilai, hal ini menuntut stamina politik yang luar biasa, kesabaran revolusioner, serta komitmen kuat untuk tetap berpegang pada konstitusi. Ia menambahkan bahwa Megawati dikenal konsisten menolak praktik politik transaksional. Menurutnya, Megawati selalu memilih jalan politik yang jujur dan konstitusional, menjauh dari praktik politik dagang sapi. Nilai-nilai ideologis dan kejujuran itulah yang diyakininya akan terus diwariskan Megawati, tidak hanya kepada keluarganya, tetapi juga kepada generasi penerus dan kader bangsa. Antara Bung Karno dan Mbak Mega itu berbeda. Musuh Bung Karno itu adalah Belanda, imperialisme, kolonialisme, ya. Tapi kalau Mbak Mega sulit, bangsanya sendiri itu paling sulit. Sehingga beliau harus memberikan satu stamina yang luar biasa, nyali, kemudian kesabaran revolusioner yang luar biasa, dan beliau selalu memegang konstitusi, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Beliau tidak mau melanggar, karena kalau itu melanggar itu adalah satu dosa politiknya. Beliau ingin bermain yang sesuai dengan aturan, dengan koridor, sehingga walaupun saya kalah tidak apa-apa, kemudian mengatakan seperti itu, tetapi saya akan bermain dengan menjadi yang jujur, tidak mau politik dagang sapi, nyolu itu tidak mau. Itu yang saya pegang dan itu akan saya teruskan, tidak hanya pada anak biologi saya, tetapi juga kader-kader. Itu yang harus ideologi juga. Oke? Ya. Merdeka. Acara bedah buku yang digagas Rumah Aspirasi Samuel Watimena itu dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda, akademisi, hingga aktivis. Diskusi berlangsung hangat dan penuh refleksi, membahas nilai-nilai kejujuran, ideologi, serta semangat kebangsaan di tengah tantangan perubahan zaman. Salam merdeka 3 kali, merdeka!